Oke, hari ini saya mau cerita mengenai Ambapali. Ambapali ada yang tahu ya ceritanya ya, kayaknya udah cukup terkenal ya. Ambapali itu banyak diterjemahkan dia sebagai pelacur gitu ya, pelacur yang bisa mencapai sotapanna. Gitu ya, karena dia bukan niat dia untuk menjadi pelacur ya, tapi karena terkondisi. Jadi diceritakan bahwa Ambapali itu terlahir di hutan mangga. Amba itu artinya mangga, Pali itu kayak kita Pali ya, bahasa Pali itu sebenarnya untayan kata-kata gitu ya, atau tumpukan atau sekitarnya gitu ya, ada barang-barang. Jadi seakan-akan dia itu terlahir di antara mangga-mangga, makanya disebut Ambapali, terlahirnya di hutan mangga. Ambapali ini terlahirnya sangat cantik, sangat-sangat cantik. Waktu dia terlahir itu diketemukan oleh namanya Pangeran Licawi. Setelah tumbuh besar, pangeran-pangeran Licawi ini pengen memiliki dia, mau semuanya sama dia gitu. Tapi kan kalau dipilih satu, perang yang lain, jadi perang ya kan. Nah, kalau nggak ada yang dipilih kan masih aman tuh ya, mereka saling memperebutkan. Tapi kalau udah ada satu, pasti mau diserang kan, supaya bisa mendapatkan dia balik kan ya. Nah, untuk menghindari perperangan seperti ini, makanya ada penasehat bilang, ya udah, nggak usah jadi milik siapa-siapa. Jadi milik bersama aja gitu. Ya, jadi memang karmanya dia seperti itu. Bukan dia yang mau, tapi karena cantiknya, dia pun akhirnya harus menerima karmanya seperti itu ya. Dikelilingi oleh banyak orang. Jadi ibaratnya setelah itu ya, jadi dia digilir ke masing-masing pangeran-pangeran tersebut. Nah, selain pangeran ini juga ada namanya Raja Bimbisara. Itu juga suka sama Ambapali ini dan akhirnya punya anak. Setelah besar, anak ini masuk menjadi biku dan menjadi arahat. Nah, setelah itu anaknya membabarkan dhamma kepada Ambapali ini. Dan Ambapali ini akhirnya pun hatinya tergugah, mau menjadi bikuni seperti itu. Dia akhirnya masuk ke persamuan bikuni dan juga berlatih dengan sangat giat. Akhirnya juga bisa menjadi arahat ya. Yang saya ingin tekankan di cerita Ambapali ini adalah kenapa karma buruk apa yang dilakukan? Apakah dia dulu melakukan asusila banyak gitu? Nah, ternyata enggak. Ini kesalahannya sebenarnya enggak terlalu berat ya. Kalau dipandang enteng-enteng, tapi efeknya cukup berat. Jadi di kehidupan zaman sebelumnya, dia terlahir dan akhirnya menjadi Samaneri. Samaneri adalah wanita yang sedang berjuang untuk menjadi bikuni, ya, sedang berlatih Samaneri. Nah, itu waktu dia pergi berjalan-jalan ke candi gitu ya, stupa di sana di luar negeri kan ngomongnya stupa, kita kan candi gitu ya. Sedang putar-putar ke area di sana itu, dia melihat ada ludah yang dibuang ke pelataran daerah stupa situ. Dia dia dengan spontan, namanya masih berlatih juga kilesnya makin banyak. Dia itu mencaci, marah, maki. Pelacur mana ini yang meludah sembarangan seperti ini? Itu yang dia lontarkan. Ya. Nah, ternyata yang membuang ludah itu adalah bikuni yang senior yang sudah menjadi arahat. Efeknya karena dia berbuat karma buruk kepada seorang arahat, walaupun hanya dengan kata-kata pelacur mana ini gitu ya, banyak kehidupan dia menjadi katakanlah anjing, itu dia terlahir sebagai anjing betina, itu juga selalu digituin sama anjing-anjing jantan ya gitu. Di kehidupan sebagai anjing pun dia menderita seperti itu gitu. Memang akhirnya di kehidupan terakhir ini pun dia tidak bisa menghindar, walaupun dia sangat cantik, walaupun katakan tanda kutip dia sebagai penghibur, digilir ke sana ke sini ibaratnya seperti ratu ya, karena dia kan lebih tinggi ya. Kalau yang pelacur biasa kan pengen dibuang aja, ini dia seakan-akan kayak ratu gitu, ratu yang sangat anggun gitu, tapi digilir gitu. Nah itu karma buruk itu nggak bisa lari kemana-mana. Nah, yang sini saya ingin tekankan adalah kita yang sudah tahu Dhamma, sekarang lebih perhatian kepada ucapan kita gitu, ya.
Berbohong itu kan sebenarnya kebagi lagi 4 gitu ya, berbohong sendiri, juga berkata-kata kasar ya, itu termasuk. Kalau ngomel-ngomel kan kata-kata kasar ya. Ada lagi yang untuk memecah belah, misalnya orang lagi baik-baikan temen di sini, dia bilang, ini dia jelek loh, ini jelek loh, yang ke sini dia juga gitu, supaya mereka pertemanannya terpisah, itu juga jangan. Terus sama juga kadang-kadang, gosip-gosip ya, kalau gongan kan sayang waktunya ya, lebih baik untuk bisnis ya, cari cari uang ya, untuk menunjang keluarga seperti itu. Nah di sini, ini penekanan yang, si Ale angkat dari yang Ambapali ini ya. Jadi kita agak hati-hati dengan ucapan kita, menjaga sila kita dengan sangat baik. Selain itu juga dari Ambapali ini ada syair-syair yang beliau bikin setelah menjadi arahat ya. Itu yang, bisa kita pakai untuk perenungan. Karena saat itu kan dia masih muda cantik sekali ya, badannya juga masih kuat ya kan, mau digilir bagaimanapun dia masih dengan stamina yang kuat gitu. Tapi setelah dia tua, dia bikin puisinya ibaratnya contohnya ya, saya nggak hafal semua. Ibaratnya dia dulu sangat mengagumi rambut dia. Sekarang rambut dia sudah mulai ubanan ya, mulai rontok, mulai menipis ya. Kita kan juga begitu ya, ngalamin ya kan semakin tua ya. Mungkin yang masih muda belum, tapi yang udah tua mulai ngalamin ya, udah ubanan ya, udah gatel-gatel ya, menipis, rontok, atau juga bercabang-cabang ujungnya ya. Itulah keindahan rambut seperti itu. Makanya kalau yang cewek-cewek kalau mau jadi siale boleh, kita belajar melepas loh rambut ini, ya kan? Waktu masih rambutnya cantik-cantik kita bagaimana melepasnya. Begitu juga dengan kulit, ya kulit dulu kita masih muda kenceng, ya kan, lembut pegangnya. Setelah tua banyak kerut-kerutan gitu ya. Gitu. Yaitu kulit kita juga nggak bisa kita hindari ya, tetap harus menerima ya, karena kita sudah lahir, nggak bisa hindari namanya sakit, namanya tua, nggak bisa kita hindari ya, harus kita tetap jalani dengan hati yang namanya UPK lah, tenang seimbang aja, menghadapi hanya satu tugas kita ya, karena semua kelahiran, sakit, tua itu adalah 4 kebenaran mulia, itu adalah kategori yang pertama, duka, kebenaran yang dinamakan duka ya, duka saca. Nah tugas kita bukan untuk menangisi, bukan untuk menghindari, bukan untuk menghancurkan, tapi adalah memahami. Inilah duka. Bukan duka ini yang harus dilenyapkan. Duka ini hanya untuk dipahami. Ya, kebenaran yang kedua yaitu penyebab duka itu adalah tanha, kemelekatan kita. Itu yang kita harus hancurkan. Ya, kemelekatan kita terhadap usia muda, kemelekatan kita kepada kesehatan, itu yang kita harus tinggalkan. Kita memahami aja loh, memang ini penyakit, menua, yang nggak bisa kita hindari, ya udah kita pahami saja, kita terima. Kita pahami inilah duka, saya nggak boleh melekat terhadap ini, yang saya harus atasi adalah kemelekatan ini, saya tinggalkan kemelekatan ini. Ya, demikian yang Siale ingin sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat.